Bayangkan ini diketuk palu misalnya di padang mahsyar, kamu masuk surga, tak dikira tidak ada penyelesaiannya. Masa sekali mau pinasan nabita dan sekali wisik dibi. Kenapa? Lihatlah tadi ditanyakan oleh Sayyidina Ali, la ilaha illallah saja sendiri belum zikir yang lainnya sudah lebih berharga daripada langit dan bumi. Berarti megalade dan leyak biang di dunia tidak ada. Di dunia ini tidak kita lihat. Man la ilaha illallah de pada mindri asena. Man la ilaha illallah ya rega de sama-sama lancar rezekinya, naik jabatannya. Oleh karena itu ini adalah kekuatan iman, Bapak Ibu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun, para alim, para tokoh, para orang tuaku sekalian, hadirin wal hadirat jamaah subuh yang saya muliakan. Kita mengulang ucapan alhamdulillah nasabah pamasin nia pa bere poleri puange kita salat subuh berjamaah. Walaupun dalam kondisi hujan kita sempat hadir di sini. Kita lengerangi hadis Nabi ta, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang salat isya berjamaah, pasti kita lah tadi malam, faka'annama shalla nisfal lail, maka dia sama dengan seakan-akan dia salat sunat sipolo wenni dari maghrib sampai jam 12. Mak bicara angka nabita, mak bicara apalangi nabita. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang salat subuh lagi berjamaah kita lagi, faka'annama shalla laila kullah, padan itu nasan nabita nariko mas sampaja sunnai siwenni bujuru dari maghrib sampai subuh. Jangan ragu, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahkan nomornya itu saya ingat 656. Ini tidak berarti bahwa yang salat tahajud berhenti salat tahajud, yang penting salat isya subuh berjamaah dia nakwar. Maka dari pandita yang mensarah hadis ini hanya Rasulullah ingin menyampaikan bahwa begitu besar pahalanya salat isya dan subuh berjamaah. Dalek toye, ya. Di hadis yang lebih sahih lagi, sahih Bukhari dan Muslim. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asqalus salati 'alal munafikin, sempajak kaminat matane risesena orang munafik. Karena cirinya orang munafik itu diantaranya adalah kalau salat malas, dan salat yang paling mereka malas untuk mendatanginya itu adalah salat isya dan subuh. Lau ya'lamuna ma fihi ma, maka dari Nabi ta coban nanai semana ngerotu makutue yang munafik tadi, coban nanai sengi nai tamannas sengi apalanna la atauhuma walau habwa, pasti datang untuk salat berjamaah walau habwa namo makkaloloi pole bulana. Mau membagi apa nih Masjid Nur Tarbiyah Beranti sampai Yeroto Malasai Barak nama kaloloi pula bulana? Tidak mungkin. Tetapi maka dia Nabi ta ia coba nilai pitangi kupung Allah Ta'ala, coba naiseng yaro apalanna yaro sempaja subuh dan isya berjamaah la atauhuma walau habwa, biar mereka merangkak dari rumahnya mereka akan datang sini. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena jamaah sekalian adalah para pelaksana dari itu. Bahkan saya belum lahir, ini orang tuaku sudah Pak Biri jamaah mana.
Jamaah subuh yang saya muliakan, magi rupa kasiwiangi narik kuiritai iaro appalam marajana ampunan dosa. Ibadah-ibadah besar kita, salat, puasa, zakat, haji, rukun Islam, iaro appalam marajana apa cinget tak folir dosa. Mari kita baca dalilnya. Sempajang maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi khamsa marratin hal yabqa min daranihi syai'." Wahai umatku, seandainya engkau salok laloi yolona tangekna bolata. Maka dari Nabi ini Rasulullah ngasih contoh ini. Coba nangka salok ya Rasulullah laloi mengalir di depan pintu rumah ta. Yaghtasilu fihi khamsa marratin, kemudian orang penghuni rumah ini mandi 5 kali sehari semalam. Hal yabqa min daranihi syai', adakah kotoran di badannya? Kata sahabat, tidak ada, sedangkan mandi 2 kali sudah bersih. Maka dari Nabi ta, fadzalika masalus salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Atau maka iya narutunasan Nabi ta, contohnya salat 5 waktu yang kamu kerja. Kenapa dia datang? Yamhullahu bihinnal khataya, dia akan menghapus dosa-dosa yang ada sama kamu. Pahala besarnya itu ampunan dosa. Jadi jangan bilang magi ya iya naseng rajin muka mas sempaja namanya kundur dalekku. Masalah memang karena itu orang salat bukan mau mencari rezeki, bukan mencari uang. Otok kau nak mas sempaja mau melancar-lancar dalekmu, dalek tega. Salat tidak diarahkan untuk mencari itu, walaupun disujud duduk di antara sujud kedua angka, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, aleng enggak dalek tapuang, tapi ia dalek umum sininna anu makai gunaya koidi. Ternyata pahala besar, hadiah besar dari salat kita itu adalah pembersihan dosa. Salat, zakat. Karena itu Allah Ta'ala dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Alai Muhammad, alai zakat ni rotosugi, alai dari umatmu, ambil itu zakatnya. Dari orang-orang yang kaya yang sudah harus mengeluarkan zakatnya, ambil zakatnya. Aga kegunanganna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, supaya membersihkan dan menyucikan mereka. Di antara yang dibersihkan itu adalah dosa-dosanya. Apalagi haji yang sekarang antrian sudah 26 tahun di semua kabupaten diratakan. 26 tahun, jadi yang daftar tahun ini sudah 26 tahun menunggu. Agar nasan Nabi sallallahu, man hajja falam yarfus walam yafsuk kharaja an dzunubihi kayaumi waladathu ummu. Makal nigi tahu nasan Nabi tan menri haji, kemudian waktu haji dia tidak berkata kotor dan tidak melakukan pelanggaran. Haji mabrur hajinya. Apa balasannya? Kharaja an dzunubihi kayaumi waladathu ummu. Masuk ni tu boleh dosana betuana, mapacin ni tu boleh dosana kepura menri haji kayaumi waladathu ummu, persis pacinna pada wattuna bunga jaji. Jadi hadiah apa hadiah besarnya haji? Ampunan dosa. Puasa. Sedang mentara kita kerja ini kita berada di hari ke-6. Tentu hadisnya di malam 1, 2, 3, 4, 5 sudah dibahas hadisnya. Mungkin ini pasti sudah ada yang menyebutnya. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa bulan suci Ramadan imanan karena tepe betuana ma puasa ka karena Allah suruh ka. Saya puasa bukan karena ikut sama orang-orang. Saya puasa bukan karena tekanan orang tuaku. Saya puasa bukan karena malu sama orang-orang di sekitar. Ma puasa ka karena Allah suruh ka.
Inilah yang maksud keimanan. Wahtisaban sapa kiriuna pun Allah Ta'ala, ya Allah mudah-mudahan Allah meridai saya dengan puasaku. Apa balasannya orang puasa yang begini? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya mula balik habis dihapus oleh puasanya. Sekarang muncul pertanyaan, kenapa semua ibadah hadiah besarnya adalah ampunan dosa? Bapak Ibu sekalian, para orang tua, kita lebih duluan tahu dari saya. Saya hanya menjalankan amanah ceramah ini. Uang penting, pekerjaan penghasilan penting, tempat tinggal penting, apa sih? Jabatan penting, kendaraan penting, kesehatan penting. Penting mana ya dalam kehidupan? Tapi ada yang tidak kalah pentingnya, yaitu kesucian jiwa tak sebelum menghadap Allah meninggalkan baranti ini. Tidak ada kala itu. Kenapa? Ya karoya rosesa ilayya punai, dia fakta menyatakan laisa lai. Kendaraan kita tinggalkan, jabatan kita tinggalkan, rumah kita tinggalkan, keluarga kita tinggalkan. Apa cingeta ikut sampai di alam kubur, sampai di padang mahsyar, dan ujung-ujungnya kita dibawa dengan kesucian ini menghadap Allah masuk ke dalam surga. Apa masalah dalam kubur? Tidak ada masalah. Di sana ada raudhah min riyadil, engkar raudhah min riyadil jinan, taman-taman surga nasa nabi takoki bro. Yang menjadi masalah Allah letteki ilai salai baranti menuju ke alam kubur, engkau mau pada saata. Apa masalah di padang mahsyar? Semua masalahnya itu hanya karena dosa. Orang yang tidak punya dosa ke sana, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, mereka tidak ada rasa sedihnya dalam Al-Quran. Ternyata yang paling penting dalam kehidupan ini, di antara yang paling penting adalah kebersihan kita dari dosa-dosa yang ada. Profesor Quraish Shihab, ulama besar dari sitlab ahli tafsir, sudah dikenal bukan hanya di Indonesia, di dunia. Kitab tafsirnya berjilid-jilid, buku-bukunya tidak bisa kita baca, puluhan, mungkin sudah lebih 100 barangkali karyanya. Pandita Lopo Polisidrap, ya, dia bilang, saya waktu kalau tidak salah tahun 96 atau 97 di Kairo, waktu itu beliau menjadi kepala kedutaan besar Republik Indonesia, kedubes di Mesir. Dalam satu pertemuan, napakoy limana Profesor Quraish, kalau tidak salah pegang gelas, pakoy makoki nasengi waktu tak bunga jaji si bau puangnya. Ini tidak ada jarak, bukan fisik, batin tak. Nah sabak mage kita berapat begini, sabak ma pacingi. Jadi narikongka biasa tangkalinga makada tumarpe na pung Allah Ta'ala, al-mukarrabin, tumarpe na pung Allah Ta'ala, itu karena dosanya itu sedikit, atau bahkan kalau para nabi tidak ada dosanya, jadi sirapekeng pung Allah Ta'ala. Nah, ada orang yang rapat begini. Siapa itu? 3 orang dalam hadis. Maka dari Nabi SAW, rufi al-kalamu an salas, 30 penna malaikat dia nama roki amalak na tahu. Betuana tu 5 pacingi. Siapa itu? Anin naimi hatta yastaikir, orang tidur sampai dia bangun. Jadi orang tidur itu paje pulupen malaikat dia nama roki. Yang kedua, anak anisabi hatta yahtalim, anak-anak kita sudah lewati itu hatta yahtalim sampai balik. Anak-anak tidak ada dosanya sampai dia balik. Dan yang terakhir adalah anil majnuni hatta yafiq, tu jangan ajak tercapai tu jangan itu bacing itu. Jadi kalau kita mau masuk surga dengan gampang, dia teman rasa-rasa pilih ini 3. Atindro ni maturu-turu aja tamoto letu mate, tapi kan tidak bisa. Yang kedua jadi anak-anak lewat mi. 1 ini bisa dipilih. Jangan ki. Nah, kembali ke Profesor Quraish Shihab. Jadi katanya kalau ada anak-anak meninggal sebelum balik, manas salisa surga itu keluarga tak. Apa yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Dosa-dosa tak. Masuk umur balik, mapa mula nih polopeng akan siap menulis. Berdosa mata ini hari. Begini tangannya Profesor.
kita jauh dari Allah dan Allah bergeser menjauh juga. Dosa lagi besok kita bergeser menjauhi Allah, Allah juga bergeser. Kalau dosa ini terus bertambah terus, sama-sama bergeser terus dibilangi pun Allah Ta'ala. Ini yang bahaya kalau meninggal ini, berarti ada lawaki kue dosa-dosa atas, dosa-dosa atas kue. Maka sebenarnya kita ini perjuangan beserta adalah bagaimana si cawe keki paima pung Allah Ta'ala sebelum meninggalkan dunia. Bagaimana caranya? Caranya disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nomor di tobat. Sehingga arti tobat sitongan nama kade Profesor Kuresiap arruju rewa ki. Ya se tobat tu rewa. Magilah ya se rewa kembali mendekat ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sehingga dalam Al-Quran innahu huwat tawwabur rahim, orang Indonesia mengartikan sesungguhnya Allah itu maha menerima tobat, yang setemanya Allah itu maha kembali. Karena ada hadis nama keren pun Allah Ta'ala dalam hadis kursi, man takarraba ilayya sibran nareka engkau maku napa caweke alena koya jokka koya mak depe pai makoya, setelah jauh gini mak depe pai makoya sijaka takarrabtu ilaihi ziraan, saya mendekat ke dia sesiku. Maksudnya kalau kita pendek maju, Allah lebih kencang ke sini. Wa man takarraba ilayya zira'an, dari kongka tu mak depek ko iya satu siku, takarrabtu ilaihi ba'an, saya satu depan menuju dia. Kalau kita maju begini, Allah lebih kencang majunya ke dia. Wa man atani masyan, kalau dia jalan kaki menuju saya, ataituhu harwala, ia lebih makan malesik, saya berlari menuju dia. Pamasena puangnya. Jadi kalau kita mengatakan astagfirullah, 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 berarti kita sedang berjalan mendekat kembali karena dosa-dosa kita terhapus. Itu keterangan Profesor Kuresiap yang saya ikuti langsung sekitar tahun 97 di Kairo. Ya Allah, Rasulullah menantang kita. Sehingga kita yang banyak dosa, misalnya lagi ngerangi masa lalu tak riolo. Wih, dewa sempajang di opasor biasa. Bicu ya tu, jangankan itu. Maka dia Nabi ta, lau akhta'tum hatta tamlu'a khatayakum ma bainas samawati wal ard, summa astaghfartumullah laghafara lakum. Wahai umatku, coba nayar tu dosa atas disusun ke atas sampai tak tupuk ulangi. Unriganna sumastaghfartumullah, tapi kalau kalian istighfar kepada Allah milo dampengi niat tidak mengulangi lagi, laghafara lakum, marutu mana ya tu dosa tak akan dibersihkan oleh Allah. Nah, ada teman bertanya kepada Profesor Kuresiap, Prof, ini kalau dosanya sudah banyak sekali, berapa bulan berapa tahun ini baca istighfar supaya hilang ini dosanya? Jawaban yang luar biasa tidak pernah dibayangkan. Maka dia Profesor Kuresiap, kalau orang tobat betul-betul hari ini berdosa, hari ini tobat, hari ini habis itu dosanya. Itulah yang dimaksud Tawwabur Rahim, maha penerima tobat. Nah Pak Guru ki nabitah istaghfiru rabbakum wa inni la astaghfirullah fil yaumi wal lailati mi'ata marrah. Padahal la dom pemana ki ku puata nasan nabitar. Iya tu nasan dek nang kakuras lalu nasi sosiwan ni bek kasiratu istighfarku. Apalagi kalau kita sudah hafal Sayyidul Istighfar. Kata Rasulullah, siapa yang baca Sayyidul Istighfar meninggal dunia dijamin masuk surga. Yang kedua, cara Allah, Bapak Ibu. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dekat kembali dengan beribadah tadi. Karena dosa-dosa tadi hapus, maka kencang kembali. Kencang ini kembali. Seperti puasa tak iya. Puasa tak ini menghabiskan dosa dari balik dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kepada manusia engkau mupah. Tidak bisa dihapus oleh salat, itu dosa kepada manusia. Tidak bisa dihapus oleh zakat, tidak bisa dihapus oleh haji, itu dosa kepada sesama. Makanya itu disiapkan hari raya supaya dosa kepada Allah habis dihapus oleh Ramadan. Ini dosa kepada sesama habis karena kita saling memaafkan, akhirnya rapat kembali, meninggal dunia Masya Allah, tidak ada masalah dalam kubur. Inilah cita-cita besar kita. Suatu hari, ini saya tidak bisa sebut bukunya, walupai buku apa, yang jelas saya pernah baca dalam buku begini riwayatnya kurang lebih. Angka ibu-ibu curhat kepada Rasulullah.
ya Rasul mau puasa kak nasa. Maka dia Nabi tak, dia tak puasa ini. Heran Maka kan nasa Nabi tak dia puasa padahal saya puasa. Besoknya datang lagi, purukan nasa mau puasa. Maka dia Nabi tak dia tak puasa ini. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dalam riwayat dia tutup pintunya, nak goncing tangannya, kemudian dia bertafakur di dalam, apa pelanggaran saya sehingga Rasulullah mengatakan saya tidak puasa. Akhirnya nalolongang ya lena maka dah ma puasa memang ini, tapi ini lidahku mak bicara salah terus. Kan tidak ada kita di sini. Akhirnya dia dalam dirinya mengatakan, iya puasa kak baca pokoknya utaha manengnya lidahku mataku apa siruntu Nabi ta. Maka dia Nabi ta, oh iya ma puasa memang maki iya soy. Inilah sehingga Imam Ghazali mengatakan bahwa puasa itu bertingkat. Ada puasa amun, puasa ambeng, puasa yang biasa agak tahan, tidak makan, tidak minum, tidak membangun suami istri, iya rubawan tahan. Puasa ambeng sebenarnya. Mudah-mudahan kita tidak puasa model ini. Lidah bicara sembarang, mata lihat sembarang, telinga dengar sembarang. Maka dari Nabi ta, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Syari itu gana tahu, berarti mega tahu mau puasa. Dia sisa gana lolong apalang kecuali haus dan lapar. Maka kita naik puasa yang kedua, puasa khas nasa Imam Ghazali, yaitu tidak makan, tidak minum, tidak buang suami istri, dia tahan semua ini yang ada, mata, telinga. Gampang diceramahkan pak, prakteknya itu susah. Itu namanya puasa khas. Ada yang paling tinggi, khasul khawas menurut Imam Ghazali. Siapa itu? Yaitu napa puasa yatinna poleri binru nepung Allah Ta'ala. Dia hanya Allah saja nak pikirkan. Jadi kalau ada yang lain-lain dapat tuju kupuang. Jadi napa puasa yatinna poleri sewa-sewai, dia hanya kepada Allah tertuju batinnya. Tentu para nabi rasul ini di derajat ini. Sudah dua cara mendekatkan diri kepada Allah. Satu tobat, kedua beribadah. Masih bisa ditambah satu lagi? Karena 20 menit ini ya. Ya, terakhir yang ketiga. Zikri. Lebih duluan tahu kita. Yang mengamalkan duluan itu adalah orang tuaku ini di bawahnya. Angkasi di waktu ditulis oleh Imam Asy'arani dalam bukunya Al-Anwar Al-Qudusiyah. Riwayat polir Sayyidina Ali. Ya Sayyidina Ali mangoloi ku Nabi ya Rasulullah, beritahukan kepada saya aqrabut turuq ilallah, jalan kami nama cawe, jalan pintas menuju Allah, wa ashaluha dan gampang, wa azamuha indallah dan paling besar pahalanya di sisi Allah. Ini nak cari. Alhamdulillah engkau Sayyidina Ali mewakili kita semua. Bagaimana cara tadi ini yang kita selalu jauh karena dosa ini maju mundur tiap hari ini, Sayyidina Ali datang. Mana jalan pintas untuk mendekat kembali kepada Allah, paling gampang dan paling besar pahalanya. Agana sanabita alaika bimudawamati dzikrillah, tapan nenungangi zikri ta. Tapan nenungangi zikri ta. Saya belum lahir orang tuaku sudah masih zikri. Jadi itu zikri, kelebihannya dia merontokkan dosa. Akhirnya Sayyidina Ali mengatakan likulli syai'in saqal wa saqalatul qalbi dzikrullah. Setiap sesuatu itu ada pembersihnya. Ini karpet ada pembersihnya, didorong-dorong. Ini baju ini ada pembersihnya, sabun. Itu piringnya ibu-ibu melengoi kalau tidak ada sabunnya. Akhirnya sabunnya itu Mama Lemon atau Sunlight. Kalau hati kotor apa? Maka dari Sayyidina Ali setelah berguru kepada Nabi, Nabi mengatakan jalan paling dekat, jalan pintas. Kita kalau kamu ke Tandruk Tedong, jangan ki lewat Bangka Jene, lewat ki akak-akai. Macam apa ke tu? Latu ki tembus di Empagai. Ini Sayyidina Ali tanya, jalan pintas menuju Allah yang paling dekat. Maka dia Nabi ta'alaika bimudawamati dzikrillah, tapan nenung yang zikri.
Andai guru tak ambok dalek dalam kitabnya Al-Qaulus Shadiq mengatakan, parengeran pung aatai kupuangi masom pakai asana. Parengeran pung Allah Ta'ala kuidi pamasi asana. Dan ini suatu yang otomatis. Saya sering contohkan selalu begini. Ini kalau saya ketuk ini, Pak. Bunyi ini. Ini yang otomatis ya. Sesuatu yang otomatis dalam Al-Quran. Fadkuruni adkurkum. Makanya pengalata ingerra kak wingerra toko. Ingerra kak wingerra toko. Kalau kita ingerang ya anak di Makassar yang kuliah anak tak di Makassar belum tentu ingat kita. Maka ingatan kita ini kepada anak tidak otomatis anak ingat kita. Tapi kupung Allah Ta'ala ingerang otomatis Allah mengingat kita. Di mana ayatnya? Fadkuruni adkurkum. Ingerra kak wingerra toki. Jadi ada orang masompa nasabak paringerat tak kupuangi masompa asanna rontok ini dosa-dosa tak sehingga kita mendekat kembali. Zikir ini adalah perontok dosa menyebabkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kelebihannya dia bisa ikut di pekerjaan. Jangan dijadikan ya ku mak jamak dia tak sikir ya ku sikir dia tak jamak. Tidak. Sikir itu ikut sehingga mega Thomas sompa dia tidak di atas sajadah. Tega mas sompa ku puangi di angka ku galunge, angka ku daretna, angka ku pasai mak balu, angka ku kantoro melayani masyarakat. Tahu dek gagat to misengi. Maka dayanu we palalulina lakde nasang yanu. Kenapa mondar mandir ke sawahnya? Biarlah orang mengatakan seperti itu. Mereka tidak tahu kita ini sedang berzikir mak dompengi tapi ia ro'aka ajeta basamang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya ingat di mimbar ini setiap saya disuruh dikasih amanah untuk ceramah di mimbar ini, pembahasan saya selalu mengarah ke sana. Iya, sudah berapa tahun? Iya. Jadi tulima sikiri itu orang luar biasa karena berapa pahala jalan mencari rezeki halal, pahalanya besar. Sambil berzikir, pahalanya besar. Rontok ini mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat zikir ini. Ali melanjutkan pertanyaannya dan inilah penutup ceramah kita. Mak guru Sayyidina Ali kasih kak zikir khusus. Maka dia Nabi ta mah ya Ali jolok nasan. Jadi Rasulullah ada jeda sebentar, jolok nasan ya Ali, dia bilang lau anna samawati sab' wal ardina sab', cobaan ya langit pitu susungi lai pasi gabung dengan bumi tanah pitu lapi eno wudi'at fi kappatin, disimpan di satu timbangan, langit bumi di sini, wala ilaha illallah fi kappatin, dan la ilaha illallah di sini, malat bihinna la ilaha illallah, lebih matana itu la ilaha illallah daripada ini bumi dan langit dari koi pasi gabungi. Jadi orang membaca la ilaha illallah sambil bekerja, ibu-ibu cuci piring, memasak sambil la ilaha illallah, tapi jangan kasih keras suara karena ini jadi fitnah. Hari ini memasak di dapur, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kali aku beli bolata. Lain-lain kita yanu. Dikira orang gila padahal ini orang menjalankan hasil ceramah. Dengar ceramah. Tidak usah kasih dengar orang. Aja anak. Makanya Allah Ta'ala man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Nigi tau rampe ka atau ngerah ka akuatina zakartuhu fi nafsi. Ungirah toko oku batinku. Wa man zakarani fi malain nigi tau rampe ka ritenan atau ikai. Zakartuhu fi malain khairum minhu. Urampetoni ngeratoni. Dia di sisi keramaian yang lebih baik para malaikat. Jadi ada orang terkenal di sana di langit. Karena kita sering mengingat Allah pada saat orang banyak. Hadis penutupnya begini bunyinya. Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurillah azza wa jalla fiha au kama qala. Maka dia Nabi ta degaga nasas kali suruga kecuali ini. Bayangkan ini di Ketuk Palu misalnya di padang mahsyar. Kamu masuk surga. Tak. Dikira tidak ada penyelesaiannya. Masa sekali mau pinasan nabita dan nasa sekali wisik dimi. Si dimi nasa sekali.
Agero ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurillah azza wa jalla fiha. Engkana waktu biasa na pakai kolino, detik, menit, jam, hari, minggu, tahun. Dena lise kiri padahal bisa sambil kerja berzikir, tapi dena pakai. Masa sekali na mutama ke surga, apalagi nauzubillah kalau mutamar memang kurang akal sesekali. Kenapa? Lihatlah tadi ditanyakan oleh Sayyidina Ali, la ilaha illallah saja sendiri belum zikir yang lainnya sudah lebih berharga daripada langit dan bumi. Berarti megalade dan leyak biang di dunia tidak ada. Di dunia ini tidak kita lihat. Man la ilaha illallah de pada min asena. Man la ilaha illallah ya rega de sama-sama lancar rezekinya, naik jabatannya. Oleh karena itu ini adalah kekuatan iman, Bapak Ibu. Jadi pembahasan subuh kita kali ini, perjuangan besar kita adalah bagaimana sebelum kita meninggal dunia itu rapatkan kembali diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga caranya banyak, tapi subuh ini hanya bisa membahas 3. Tobat, yang kedua ibadah, yang ketiga adalah panenungan zikir. Demikian ceramah subuh kali ini, tak ada pengengak kalau lama sekali. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua untuk bisa menjadi orang yang baik di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Allahumma alimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, wa manfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah bermanfaat terhadap ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Allahumma nawwir qulubana binuri ilmika wa hidayatik. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya ilmu dan hidayahmu. Kama nawartal arda binuri samsika, sebagaimana Engkau menyinari bumi dengan cahaya mataharimu. Wa zayyinna bil akhlaqil karimah. Ya Allah, hiasilah hidup kami dengan akhlak Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih panitia yang memberi amanah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.